Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua dan yang terhormat Bapak dosen. Semoga kalian semua di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan keberkahan yang banyak. Kami dari kelompok 9 yang anggotanya yaitu adalah Muhammad Fatih Ainal Arzak, NIM 19020160666, yang dua yaitu adalah Maulida Azharatul Kamila 19020160072, yang ketiga yaitu Rahma Mufidah NIM 19020161115, yang keempat adalah Najihah yang NIM-nya yaitu 19020160086. Di kelompok 9 ini akan membawakan tema tentang rodoah. Yang pertama adalah pengertian rodoah, yang kedua dasar hukum rodoah, yang ketiga syarat dan rukun rodoah, dan yang keempat adalah hukum bank asi. Oke, next kita lanjut saja langsung ke pengertian rodoah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan materi tentang pengertian rodoah. Secara etimologis, al-rodoah atau al-ridoah adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis, tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu atau al-rodi berupa anak kecil atau bayi atau bukan. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan rodoah atau susuan. Pendapat yang pertama, yaitu menurut Hanafiyah, rodoah adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Yang kedua, menurut Malikiyah, yaitu mengatakan rodoah adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Yang ketiga adalah menurut Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa rodoah adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Yang keempat yaitu menurut Hanabilah, yang mengatakan rodoah adalah seorang bayi di bawah 2 tahun yang menghisap puting payudara perempuan. Dikatakan juga bahwa rodoah secara syara adalah cara penghisapan yang dilakukan ketika proses menyusu pada puting manusia dalam waktu tertentu. Rodoah merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, sebagaimana lafaz dorbatan atau satu kali pukul, jalsatan satu kali duduk, dan aklatan satu kali makan, yaitu ketika seorang anak kecil menghisap puting susu kemudian meninggalkan rodoah. Adapun pengertian rodoah secara istilah yaitu sampainya air susu seorang wanita ke dalam perut seorang bayi yang usianya tidak lebih dari 2 tahun. Dari definisi ini, terdapat 3 batasan yang dapat disebut dengan al-rodoah yang dipakai dalam hukum Islam, yaitu yang pertama, 1. Adanya air susu seorang wanita. Yang kedua, masuknya air susu ke dalam perut seorang bayi. Yang ketiga, usia bayi yang menyusu tidak lebih dari 2 tahun. Artinya, anak-anak yang dikatakan menyusu adalah anak yang belum mencapai 2 tahun. Sampai anak berusia 2 tahun, perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Dengan demikian, susuan anak kecil pada usia dini sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik mereka. Yang selanjutnya yaitu adalah dasar hukum rodoah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma rodoah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-ayat.
Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan, an Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana indaha wa annaha sami'at sauta rajulin yasta'dinu fi baiti Hafsata qalat faqultu ya Rasulullah hada rajulun yasta'dinu fi baitika faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam arahul fulanan li ammi hafsata min radhaati min aradati qalat an Aisyatu law kana fulanun hayya li hayya liman hayya li ammiha min radhaati dakhala alayya faqala na'am aradatu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa suatu ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk ke rumah Hafsah. Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, laki-laki itu meminta izin ke rumah engkau." Lalu beliau menjawab, "Aku lihat dia adalah anak si Fulan, anak paman Hafsah dari saudara susun." Kata Aisyah, aku berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Fulan hidup, paman Aisyah dari saudara Suan, apakah dia boleh masuk ke rumahku?" Beliau menjawab, "Ya boleh, karena susuan itu menyebabkan mahram sebagai hubungan kelahiran." Hadis riwayat Bukhari. Hadis Nabi an Aisyah. Syarat dan rukun rodho'ah. Menurut jumhur ulama, syarat rodho'ah ada 3, yaitu A. Air susu harus berasal dari manusia, baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami. B. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol, dan lain-lain. Menurut madhab 4, terjadinya rodho'ah tidak harus melalui penyedotan pada puting susu.
namun pada sampainya ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI. Menurut Imam Malik dan Hanafi harus melalui rongga mulut. Menurut Hambali adalah sampainya pada lambung dan pada otak besar. C. Bayi tersebut belum berusia 2 tahun. Menurut madhab fikih 4 dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka, apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas 2 tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah 2 tahun. Dan juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Menurut jumhur ulama, selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun rodho'ah ada 3, yaitu A. Anak yang menyusu, B. Perempuan yang menyusui. Wanita yang menyusui, menurut beberapa pendapat ulama, disyaratkan adalah seorang wanita baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil, atau tidak. Menurut Syafi'i, air susu harus berasal dari wanita yang masih hidup. C. Kadar air susu yang memenuhi batas minimal. Batas minimalnya yaitu 3 isapan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim yang artinya dari Ummu Fadl mengatakan bahwa seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi yang ketika itu beliau ada di rumahku. Lalu orang itu berkata, "Wahai Nabi, saya mempunyai seorang istri, lalu saya menikah lagi. Kemudian istriku yang menyakini bahwa dia pernah menyusui istriku yang muda dengan sekali atau 2 kali susuan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekali hisapan dan 2 kali hisapan tidaklah menjadikan mahram." Hadis riwayat Muslim. Hukum Bank ASI. Perbedaan pandangan ulama dalam menyikapi munculnya Bank ASI. Pendapat pertama menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya boleh. Di antara alasannya adalah bayi yang mengambil air susu dari Bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut. Karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI. Sedangkan bayi yang meminum dari Bank ASI hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Pendapat kedua menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya haram. Alasannya karena ASI yang diminum bayi bisa sampai ke perut bayi tersebut, walau tanpa harus dilakukan penyusuan langsung sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Pendapat selanjutnya menyatakan bahwa pendirian Bank ASI dibolehkan jika memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat. Di antaranya yaitu setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga, harus diberitahu kepada pemilik ASI tersebut supaya jelas nasabnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin cuma ini materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau materi yang ingin kalian samakan, monggo ayo kita berdiskusi sama. Sekian dari kami materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.